Di episode 5 ini Kwon Sok-ju akhirnya dibebaskan bersyarat dari penjara dengan tangan terborgol dan alat pelacak di kakinya, yang dimana dia ditempatkan di ruangan khusus di gedung kepolisian yang dilengkapi dengan CCTV sehingga seluruh aktivitasnya di gedung itu akan terlihat. Dan selain itu, seorang sipir akan ikut bersamanya untuk mengawasinya, di mana Kwon Sok-ju ini akan membantu kepolisian untuk memburu manusia bertopeng, dan jika dia berhasil, dia akan mendapatkan gerasi dan dibebaskan dari sisa hukumannya. Sementara itu, penyelidikan untuk kasus pembunuhan istri Baek Gi-chul juga sedang dilakukan, di mana di ponsel milik wanita Rusia itu ditemukan sebuah pesan yang isinya, "Seseorang memerasku pada hari suamiku meninggal." Melihat pesan itu, Kim Woo-chan segera menyelidiki kembali CCTV di hari kematian Baek Gi-chul, di mana dalam CCTV itu terlihat seorang kurir yang mengirimkan paket ke rumah Baek Gi-chul, yang dimana perawakan kurir tersebut terlihat mirip seperti perawakan pria yang dilawan Kim Woo-chan pada saat di rumah Kwon Sok-ju di episode sebelumnya. Dan sepertinya kurir ini jugalah yang telah menculik Eun-gyeong sewaktu dia bersama anak-anak tirinya itu, yang pada akhirnya kepolisian pun berusaha untuk melacak kurir tersebut karena bisa jadi dialah si manusia bertopeng. Dan untuk Jo-yoon, terlihat dia sedang berusaha menganalisa target eksekusi selanjutnya. Dan berdasarkan petunjuk dari Kwon Sok-ju dari surat yang diterimanya, sepertinya target berikutnya adalah seseorang dengan kasus kejahatan seksual di militer. Karena hasil data analisa menunjukkan bahwa ada 1407 kasus kejahatan seks militer Korea dalam 4 tahun terakhir. Yang dimana banyaknya kasus ini membuat tim investigasi harus bekerja keras dalam menyelidiki kemungkinan kasus yang menjadi target dari manusia bertopeng itu. Dan dalam usaha pihak yang berwenang, kepolisian kemudian memberikan jam tangan pelacak kepada beberapa orang yang kemungkinan akan menjadi target eksekusi manusia bertopeng. Hari voting eksekusi ketiga pun sudah semakin mendekat. Beberapa masyarakat bersemangat membicarakannya, termasuk para pegawai rumah sakit ini, yang dimana pada saat mereka membicarakan itu, seorang dokter di sebelah mereka tiba-tiba saja diserang oleh bapak-bapak yang mengamuk dan memukuli si dokter itu, dimana si dokter yang tampak baik itu segera membawa si bapak menjauh dari keramaian. Namun bukannya menenangkan bapak tersebut, si dokter ini justru membuatnya pingsan dan menyiraminya dengan air. Dan di sini kita akhirnya mengetahui bahwa ternyata si dokter itu tidak sebaik penampilannya, karena pada scene berikutnya kita dapat melihat bahwa ternyata si dokter adalah seseorang yang sangat bejat, di mana dia meletakkan banyak kamera tersembunyi di toilet rumah sakit dan menjual rekaman-rekaman itu di sebuah situs. Dan dia juga merekam bagian sensitif pasiennya secara diam-diam ketika mereka tidak sadarkan diri akibat bius. Dan di sini kita mungkin bisa berspekulasi, pria inilah yang akan menjadi target manusia bertopeng selanjutnya. Dan di sisi lain, Joo-min yang baru pulang dari sekolah mengajak Ji-hoon untuk memeriksakan tangannya yang terluka ke rumah sakit, karena dia merasa bertanggung jawab atas luka Ji-hoon itu. Setibanya di rumah sakit, Ji-hoon meminta Joo-min untuk membelikan sandwich untuk neneknya yang bekerja di rumah sakit itu, yang dimana Joo-min pun akhirnya pergi keluar rumah sakit dan meninggalkan Ji-hoon di sana. Sementara itu, Jo-yoon dan Kwon Sok-ju yang masih terus mencoba menyelidiki siapakah manusia bertopeng sebenarnya. Mereka mencari tahu kemungkinan orang-orang yang dikenal oleh Kwon Sok-ju yang bisa saja menulis surat sebagai penggemar nomor 1 itu. Sementara di sisi lain juga, Min Ji-young, ibu dari Lee Min-so ini terlihat sangat memanjakan anaknya, di mana dia berkata bahwa dia telah membereskan gadis yang dia pukuli di episode sebelumnya. Bagi Lee Min-soo, bekerja sebagai guru di sekolah hanyalah permainan saja. Namun ibunya memintanya untuk berhenti, namun dia berkata bahwa dia sangat menikmati permainannya sebagai guru itu. Tapi apa sebenarnya permainan Lee Min-soo dan apa hubungannya dengan manusia bertopeng ini? Untuk saat ini, kita masih belum bisa untuk mengetahuinya. Yang pada akhirnya, voting eksekusi ketiga pun telah
tiba. Namun kali ini manusia bertopeng hanya menyebutkan targetnya sebagai Kapten Oh, bukan nama lengkapnya, karena dia tidak ingin terjadi keributan seperti pada saat nama Oh Eun-gyeong itu diumumkan, yang dimana manusia bertopeng ini menyampaikan bahwa Kapten Oh memiliki riwayat kejahatan ketika dia masih aktif di militer, dimana dia memperkosa seorang anggota militer perempuan bernama Letnan Lim dan merekam tubuh telanjangnya. Namun kemudian Letnan Lim yang frustasi akhirnya menceritakan kejadian itu kepada tunangannya dan mereka melaporkan Kapten Oh ke pengadilan militer. Namun ternyata Kapten Oh mengklaim bahwa Letnan Lim telah memberinya persetujuan. Dan ternyata Kapten Oh meminta teman-teman tentaranya untuk bersaksi palsu, sehingga akhirnya Kapten Oh dibebaskan begitu saja dan menjalani hidup dengan damai. Sedangkan Letnan Lim ditemukan tewas bunuh diri di kamar mandi medis. Dan di sini mereka pun menyampaikan bahwa ada 5 Kapten Oh yang memiliki riwayat kasus kejahatan seksual berdasarkan database kepolisian. Namun 2 diantaranya tidak ada kontaknya sehingga tidak bisa dihubungi. Namun di sini polisi pun mencoba untuk menghubungi semua Kapten Oh. Namun tiba-tiba mereka menerima telepon yang mengaku sebagai Kapten Oh itu yang dimaksud oleh manusia bertopeng, di mana dia menerima sebuah paket misterius berisikan foto Letnan Lim itu. Dan polisi yang mendengar itu pun akhirnya berencana menuju lokasi Kapten Oh untuk memberikannya perlindungan. Sementara untuk dokter bejat yang sedang berada di rumah sakit, dia terkejut ketika melihat tayangan dari manusia bertopeng itu, di mana di sini dia langsung menyadari bahwa target manusia bertopeng itu adalah dirinya, yang akhirnya membuatnya panik dan segera mengunci diri di ruangan kerjanya dan menghubungi kepolisian. Namun teleponnya diragukan oleh kepolisian karena kepolisian telah menerima telepon dari Kapten Oh yang lain. Tapi si dokter ini bersikeras bahwa dialah Kapten Oh sebenarnya yang dimaksud oleh manusia bertopeng itu. Sementara untuk Jumin yang baru saja kembali setelah membeli sandwich, kebingungan karena Ji-hoon tidak bisa dihubungi. Namun ternyata Ji-hoon sedang berada di ruangan si dokter bejat ketika si dokter sedang bersembunyi di sana, di mana mereka berdua sama-sama terkejut. Namun dengan cepat si dokter melumpuhkan Ji-hoon sehingga Ji-hoon akhirnya menjadi sandera dari si dokter itu. Dan di sini Kim Woo-chan pun menugaskan Jo-yoon untuk membawa Kwon Sok-ju ke TKP, tempat di mana Kapten Oh yang menelpon pertama berada, dengan harapan Kwon Sok-ju dapat mengenali si manusia bertopeng di sana. Namun di perjalanan Jo-yoon menyadari bahwa sepertinya Kapten Oh yang menelpon pertama itu adalah Kapten Oh palsu, yang dimana dia berspekulasi telepon tersebut sepertinya hanya pengalihan. Mengetahui itu, dia pun mengganti tujuannya untuk lebih mempercayai Kapten Oh kedua seorang dokter di rumah sakit yang kita lihat tadi. Dan untuk Kim Woo-chan dan timnya yang baru saja di tempat Kapten Oh pertama sangat dikejutkan karena ternyata di sana tidak ditemukan siapa-siapa, yang hanya ada sebuah ponsel yang sepertinya adalah milik manusia bertopeng yang digunakan untuk menelpon polisi dengan kendali jarak jauh melalui ponsel lainnya. Polisi yang menyadari bahwa mereka terjebak oleh permainan manusia bertopeng akhirnya bergegas menuju rumah sakit tempat Kapten Oh kedua alias Kapten Oh target sesungguhnya itu berada. Sementara di rumah sakit, seluruh pintu akses masuk rumah sakit pun tiba-tiba saja tertutup dan orang-orang di dalamnya tidak bisa keluar alias terisolasi di dalam sana, yang sepertinya ini adalah ulah manusia bertopeng. Dan untuk si dokter yang bernama Oh Jung-ho ini sangat panik dan tidak mau membuka pintu ruangannya bahkan ketika Jo-yoon sudah tiba di sana. Dimana di sini dia malah meminta Jo-yoon untuk memeriksa semua KTP orang di sana agar dia bisa keluar dengan tenang. Namun ketika Jo-yoon memeriksa KTP semua yang ada di sini, Kwon Sok-ju melihat seseorang yang dia kenal, yang dimana dia adalah seorang kurir. Ketika Kwon Sok-ju memberitahukan hal itu kepada Jo-yoon, pria itu yang menyadarinya pun segera berlari dari sana, yang membuat Jo-yoon pun mengejar pria itu. Sementara untuk voting eksekusi untuk dokter bejat Oh Jung-ho itu adalah
72% masyarakat Korea telah memilih ia untuk mengeksekusi dokter bejat itu. Yang dimana setelah mengetahui eksekusi akan dilakukan, manusia bertopeng itu pun akhirnya mengumumkan identitas si dokter itu ke publik, yang membuat seluruh staf rumah sakit sangat terkejut setelah melihatnya. Dan untuk Jo-yoon, terlihat dia sedang mengejar kurir mencurigakan itu. Sementara Kwon Sok-ju terlihat diam-diam memisahkan dirinya dari sipir yang bertugas mengawasinya. Sementara untuk Kim Woo-chan, dia masih mencoba berusaha mencari cara agar bisa memasuki rumah sakit yang kini semua akses masuknya telah terkunci. Dimana di sini dia pun mengambil sebuah mobil yang sepertinya berencana untuk menabrakkan mobil itu ke dinding kaca rumah sakit itu. Dan untuk si dokter bejat yang masih berada di ruangannya bersama Ji-hoon, tiba-tiba saja pintunya diketuk oleh seseorang yang mengaku sebagai penjinak bom. Namun ketika Oh Jung-ho hendak membukakan pintu untuk si penjinak bom itu, dengan berat hati saya nyatakan bahwa kita belum bisa mengetahui tentang apa yang terjadi selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk episode 5 The Killing Floor ini, yang dimana episode 5 ini meninggalkan banyak sekali pertanyaan. Benarkah seseorang itu adalah penjinak bom? Dan apa yang akan terjadi pada dokter bejat selanjutnya? Lalu kemanakah Kwon Sok-ju itu hendak pergi? Serta berhasilkah Jo-yoon mengungkap si kurir mencurigakan? Dimana semua jawabannya kita hanya bisa mengetahuinya di episode selanjutnya. Melanjutkan episode sebelumnya, di sini kita kembali melihat Kim Woo-chan mengambil salah satu mobil di sana dan segera mengemudikan mobil itu untuk membobol dinding kaca rumah sakit sehingga para pasien dan warga sipil dapat dievakuasi. Sedangkan Jo-yoon yang sedang mengejar kurir mencurigakan itu justru hampir saja mendapatkan hantaman oleh pria itu. Dan untungnya Kwon Sok-ju berhasil menyelamatkannya dan melumpuhkan si kurir itu. Tapi ternyata pria ini bukanlah si manusia bertopeng. Sementara untuk Kapten Oh yang menjadi target eksekusi, dia hampir saja membukakan pintu kepada orang yang telah mengaku sebagai penjinak bom itu. Karena di sela-sela itu, Kapten Oh mendapatkan panggilan dari Kim Woo-chan yang mengingatkannya untuk tak membukakan siapapun, karena Kim Woo-chan beranggapan manusia bertopeng atau yang akan kita sebut saja Gaetal ada di dalam rumah sakit ini. Mengetahui rencananya telah gagal, pria yang diduga sangat kuat adalah Gaetal memasukkan selang gas beracun ke dalam ruangan yang terdapat Kapten Oh dan Ji-hoon itu. Yang dimana akibat itulah Kapten Oh terpaksa keluar dan dia menyandera Ji-hoon dengan pisau yang diarahkan ke leher Ji-hoon. Dan sebelumnya, Ji-hoon ini berhasil mengirimkan pesan kepada Joo-min bahwa dirinya sedang disandra oleh Kapten Oh, yang dimana Joo-min yang melihat Kim Woo-chan akhirnya melaporkan itu semua kepada Kim Woo-chan tentang pesan yang didapatkannya dari Ji-hoon. Akibat itulah Kim Woo-chan bergegas ke sana dan melihat bahwa Kapten Oh hampir saja dibunuh oleh pria yang saat ini diduga kuat adalah Gaetal atau manusia bertopeng. Sedangkan Ji-hoon terlihat dia terduduk di lantai dengan luka di lehernya. Yang dimana tak lama kemudian Jo-yoon dan Kwon Sok-ju juga tiba di lokasi ini. Melihat situasi di sana dipenuhi dengan gas sehingga tidak bisa dilakukan tembakan, Kwon Sok-ju akhirnya merusak keran air yang ada di plafon sehingga gas di ruangan dapat diredam. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Kim Woo-chan untuk menembak pria yang ingin membunuh Kapten Oh itu. Namun sebelum peluru mengenainya, pisau di tangan Gaetal itu lebih dulu menggores leher Kapten Oh yang membuatnya tewas seketika. Dan di sini Ji-hoon terlihat sangat terkejut melihat kejadian itu tepat di depan matanya. Dan untungnya luka di lehernya tidak parah dan segera diobati. Namun sepertinya dia mengalami trauma karena dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Kapten Oh itu. Melihat itu, Jo-min pun menyampaikan kepada kakaknya untuk memfasilitasi pelayanan konseling untuknya.
Dan untuk tersangka kasus pembunuhan Kapten Oh ini, dia pun akhirnya diinterogasi oleh Kim Woo-chan, namun dia tidak mau berbicara sama sekali dan bahkan tidak mau menyebutkan namanya juga. Dimana pria ini ternyata telah menghapus semua DNA di jari-jarinya sehingga kepolisian sempat kesulitan mengidentifikasinya. Tapi kemudian diketahui pria itu bernama asli Jung Jin-wook, tunangan dari Letnan Lim yang telah menjadi korban Kapten Oh itu. Dimana setelah kematian tunangannya itu, pria ini memalsukan kematiannya lalu mengganti identitasnya yang membuat dirinya memiliki motif sangat kuat untuk membalas dendam kepada Kapten Oh yang telah dibunuhnya itu. Namun yang membuat Kim Woo-chan sedikit bingung adalah bagaimana dengan Bae Chul dan Oh Eun-gyeong yang telah dibunuh sebelumnya. Apa motif sebenarnya, karena pria ini mengaku bahwa dia jugalah orang yang telah membunuh Bae Chul dan Oh Eun-gyeong itu, dan katanya dia melakukan itu semua sendirian. Tapi tentu saja Kim Woo-chan tidak mempercayainya karena Kim Woo-chan sangat berkeyakinan bahwa pria ini memiliki kaki tangan untuk melakukan pembunuhan itu. Di sisi lain, Jo Yoon pun membiarkan Kwon Sok-ju mengunjungi rumahnya sebelum kembali ke penjara sebagai bentuk terima kasihnya karena telah menyelamatkannya sewaktu hampir dihabisi oleh si kurir itu. Dan di sini terlihat Jo Yoon sangat mempercayai Kwon Sok-ju karena dia bahkan melepaskan borgol di tangannya agar Kwon Sok-ju bisa bebas berkeliaran di rumahnya sendiri sembari nostalgia kenangannya dengan putrinya itu. Dimana di sini terlihat sebuah lukisan yang berisi Kwon Sok-ju dengan putrinya yang bernama Kwon Nare serta seorang anak laki-laki yang untuk saat ini belum kita ketahui identitasnya. Sementara akibat penangkapan pria yang diduga adalah Gaetal atau manusia bertopeng, pimpinan kepolisian ingin membubarkan tim investigasi khusus karena mereka menganggap bahwa manusia bertopeng atau Gaetal sudah tertangkap. Namun tentu saja Kim Woo-chan tidak terima karena Jung Jin-wook sangat jelas bukan Gaetal, di mana Jo Yoon pun berpendapat sama dengan Kim Woo-chan perihal itu. Sementara untuk anggota Kim Woo-chan yang lain, mereka menemukan ada kejanggalan dari CCTV di TKP rumah sakit itu. Dimana di sana terlihat Lee Min-so memarkirkan mobilnya pada saat kejadian eksekusi, namun dia tidak keluar dari mobilnya itu. Yang untuk saat ini mereka masih belum mengetahui mengapa Lee Min-so ada di lokasi itu. Sementara untuk Jo Yoon, dia pun kembali menyelidiki kasus 8 tahun yang lalu, yaitu kasus pembunuhan anak dari Kwon Sok-ju. Dan ternyata Lee Min-so yang dulunya bernama asli Lee Yun-song pernah menjadi saksi untuk kasus tersebut, yang untuk saat ini membuat Jo Yoon sangat mencurigai Lee Min-so itu yang diketahuinya adalah seorang guru dari sekolah adiknya itu. Dan untuk Kwon Sok-ju, dia pun akhirnya kembali ke penjara atas perintah pimpinan kepolisian karena tim investigasi hendak dibubarkan. Namun Kim Woo-chan berkata bahwa sebenarnya investigasi ini belum berakhir karena dia hanya berpura-pura berhenti menyelidiki dan memasang jebakan. Di lain sisi, reporter Lee Do-hee ini juga memprotes pimpinan kepolisian karena investigasinya dihentikan. Hal ini karena dia baru saja membuat acara spesial khusus voting eksekusi. Dan dia kecewa karena tersangkanya telah tertangkap sehingga sudah tidak bisa melanjutkan acaranya. Sementara untuk Kim Woo-chan, dia pun membawa ayah mendiang Letnan Lim untuk menemui Jung Jin-wook dengan harapan Jung Jin-wook ini mau menceritakan sebenarnya tentang masalah voting eksekusi pembunuhan itu. Yang dimana akibat inilah Jung Jin-wook akhirnya mengakui bahwa dia mempunyai kaki tangan, dimana kaki tangannya itu hanya bertugas untuk merekam video siaran serta menyebarkan siaran itu karena dia mempunyai kemampuan IT yang sangat baik, sedangkan Jung Jin-wook bertugas sebagai eksekutornya, yang untuk saat ini kita bisa simpulkan bahwa itu adalah Lee Min-so. Namun Jung Jin-wook ini memberitahu bahwa kaki tangannya itu dikenal sebagai penggemar nomor 1 sama seperti nama pengirim surat untuk Kwon Sok-ju. Namun mereka belum pernah bertemu sama sekali, jadi Jung Jin-wook tidak mengetahui sosoknya. Dan di sini Jung Jin-wook juga mengatakan bahwa penggemar nomor 1 itu berpikir bahwa Kwon Sok-ju mungkin membencinya karena dia pernah mengambil hal yang sangat berharga
dari Kwon Sok-ju yang membuat kita menyimpulkan bahwa penggemar nomor 1 inilah yang telah membunuh putri dari Kwon Sok-ju itu. Seperti yang dicurigai oleh Kim Woo-chan 8 tahun yang lalu, bahwa sepertinya tersangka pembunuhan putri Kwon Sok-ju itu mempunyai kaki tangan. Yang dicurigai Kim Woo-chan saat itu adalah Lee Min-so. Tapi di sini kita belum bisa memastikan akan hal itu. Tapi yang jelas dari perkataan Jung Jin-wook ini, kita mendapatkan kesimpulan yang sangat kuat bahwa penggemar nomor 1 itu atau yang menjadi kaki tangan Jung Jin-wook ini adalah Lee Min-so, putra dari Min Ji-young atau guru dari adik Jo Yoon itu. Sementara untuk Jo Yoon itu sendiri yang sangat mencurigai Lee Min-so, mencoba meretas komputer milik Lee Min-so itu dari warnet yang tentu saja agar tidak ketahuan identitasnya. Tapi sayangnya rencana Jo Yoon telah gagal karena komputer Lee Min-so menggunakan sistem atau program yang sangat canggih dan mahal sehingga tidak bisa diretas. Tapi akibat itu kecurigaan Jo Yoon semakin kuat yang membuatnya untuk mencoba untuk mengikuti Lee Min-so itu. Tapi di sini ban mobilnya tiba-tiba saja pecah, yang dimana Lee Min-so yang melihatnya mendatangi Jo Yoon dan memberinya tumpangan untuk ke kantor polisi. Dan selama perjalanan itu Lee Min-so seperti mengetahui bahwa Jo Yoon memang hendak mengikutinya, yang membuat Jo Yoon sempat ketakutan karena Lee Min-so bersifat sangat aneh, di mana dia tertawa menyeringai dan bersenandung tanpa alasan. Namun di sini untungnya kepolisian kemudian menghubungi Lee Min-so dan memintanya untuk menjadi wali Ji-hoon dan membawa Ji-hoon ke kantor polisi sebagai saksi atas pembunuhan Kapten Oh tadi. Namun itu hanyalah alasan kepolisian karena sebenarnya mereka sangat mencurigai Lee Min-so ini. Dan akibat telepon inilah Jo Yoon yang takut dengan Lee Min-so ini sengaja menyambung pembicaraan agar rekannya mengetahui bahwa dirinya saat ini sedang menumpang bersama Lee Min-so, yang tentu saja agar Lee Min-so mengurungkan niat jahatnya itu. Yang dimana akibat itulah Lee Min-so tidak melakukan apa-apa kepada Jo Yoon dan tetap mengantarkannya sampai ke kantor polisi. Dan setelah ini terlihat Lee Min-so sedang menonton televisi bersama ibunya ini. Dimana di sini tiba-tiba saja ibunya bertanya kepada Lee Min-so dengan berkata, "Kenapa kamu membunuh orang lagi?" Dimana Lee Min-so yang mendengar itu pun terkejut, tapi kemudian dia tertawa sambil menyampaikan bahwa dia memang tidak bisa membohongi ibunya ini. Dan ternyata Lee Min-so inilah yang telah membunuh istri dari Bae Gi-chul dan menggambar logo voting eksekusi di kening wanita itu. Dan di sini Lee Min-so kemudian mengatakan kepada ibunya bahwa dia mempunyai hadiah untuk ibunya ini, dimana hadiah itu dilihat ibunya keesokan harinya, yang ternyata hadiah itu adalah video manusia bertopeng yang berkata, "Masih inginkah ibu untuk melihat voting eksekusi lagi?" Dimana di sini ini kita kembali mendapatkan kesimpulan bahwa Lee Min-so akan menjadi manusia bertopeng atau Kaetal selanjutnya, atau dialah yang selama ini dari awal sudah menjadi Kaetal. Tapi yang jelas Lee Min-so ini sangat-sangat jahat dan ibunya tidak kalah jahatnya. Sementara untuk Kwon Sok-ju, dia pun akhirnya dipanggil kembali ke kantor kepolisian. Namun dalam perjalanannya, dia lagi-lagi menerima surat dari penggemar nomor 1 yang kali ini. Surat itu bukan berisi tulisan, melainkan foto-foto mendiang istri dari Bae Gi-chul pada saat kematiannya. Yang dimana disinilah kita mendapatkan konfirmasi bahwa penggemar nomor 1 itu adalah Lee Min-so, karena dialah yang telah membunuh istri dari Bae Gi-chul. Dan setibanya Kwon Sok-ju di kantor polisi, ternyata itu bersamaan dengan Lee Min-so yang mengantarkan Ji-hoon sebagai walinya. Yang dimana Lee Min-so yang tak menduga hal ini terlihat sangat terkejut, yang sepertinya Kim Woo-chan sengaja melakukan ini. Namun apakah yang terjadi selanjutnya? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita The Killing Floor episode 6 ini.